belum terungkap. 5 kasus kriminal di Indonesia paling sadis dan fenomenal hingga kini. Sejumlah kasus kriminal di Indonesia ini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan. Bahkan pelakunya belum tertangkap. Yuk disimak seperti apa. Bila berbicara tentang kasus kriminal yang belum terpecahkan, pikiran alam bawah sadar kita selalu ingin mencari tahu, siapa ya dalang di balik pembunuhan itu? Lalu apa motif dan tindakan kriminal tersebut? Bagaimana modusnya? Apalagi kalau kamu yang sering menonton film bergenre thriller, pastinya kepo banget mengenai hal ini. Ngaku aja deh. Melansir dari laman Tirto.id, berikut ini kasus kriminal terbesar di Indonesia yang hingga kini masih sulit menemukan titik terang. Marsina adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina merupakan buruh di PT Catur Putra Surya (CPS), sebuah pabrik pembuat jam tangan yang berada di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, Marsina dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsina pun terpaksa berhenti setelah ia diculik, disiksa, diperkosa hingga dibunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Jenazah Marsina ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Walangan, Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 200 km dari tempatnya bekerja pada tanggal 9 Mei 1993. Pembunuhan Marsina pun menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia dan menarik perhatian dunia. Bagaimana kronologi pembunuhan Marsina? Mari kita mengenal Marsina. Marsina lahir pada tanggal 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini, dan adiknya adalah Wijiyati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin, dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Setelah itu, ayahnya menikah lagi. Kemudian, Marsina diasuh neneknya, yang tinggal bersama paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, ia selalu membantu neneknya menjual gabah dan jagung. Para guru dan teman-teman di SD tempat Marsina belajar menceritakan ia adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca, dan kritis. Setamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada tahun 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun, karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Ia kemudian memilih merantau ke Surabaya pada tahun 1989 dan menumpang hidup di rumah kakaknya, Marsini, yang sudah berkeluarga. Marsina pun bekerja di pabrik plastik SKW di kawasan industri Rungkut, tetapi gajinya jauh dari cukup, sehingga ia harus mencari tambahan penghasilan dengan berjualan nasi bungkus. Marsina juga sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang, sebelum akhirnya hijrah ke Sidoarjo dan bekerja di PT CPS pada tahun 1990. Selama bekerja di PT CPS,
Marsina dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Marsina adalah aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), unit kerja PT CPS. Pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk PT CPS, tempat Marsina bekerja. Alhasil, hal itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Pada 2 Mei 1993, Marsina terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Namun, Komando Rayon Militer Koramil setempat langsung turun tangan untuk mencegah aksi para buruh PT CPS tersebut. Keesokan harinya, para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Selain itu, mereka juga meminta tunjangan Rp550 per hari yang tetap bisa didapatkan ketika buruh absen. Marsina pun menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Ia masih terlibat dalam perundingan hingga 5 Mei 1993. Pada siang hari, tanggal 5 Mei 1993, sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Kodim Sidoarjo. Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan lain bekerja. Kala itu, Marsina dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya digiring ke sana. Namun, sekitar pukul 10 malam, tanggal 5 Mei 1993, Marsina menghilang. Keberadaan Marsina tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Nganjuk pada 9 Mei 1993. Berdasarkan hasil otopsi, Marsina diketahui telah meninggal dunia pada 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan, yakni tanggal 8 Mei 1993. Adapun penyebab kematian Marsina adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsina juga diketahui telah diperkosa. Kasus pembunuhan Marsina mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan para aktivis HAM. Para aktivis kemudian membentuk Komite Solidaritas untuk Marsina dan menuntut pemerintah menyelidiki dan mengadili para pelaku pembunuhan. Seperti diberitakan harian Kompas pada tanggal 10 November 1993, Presiden Soeharto meminta agar kasus Marsina diusut dengan tuntas. Presiden Soeharto juga menekankan agar kasus pembunuhan Marsina tidak ditutup-tutupi. Masyarakat jangan berprasangka dulu, sebab pemerintah akan menuntaskan kasus ini. Dan biarkan petugas berwenang menangani kasus itu hingga selesai, serta memutuskan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku, serta menghukum mereka yang bersalah, ujar Presiden Soeharto kala itu. Ketika itu,
memang muncul kerugian terhadap aparat terkait kasus pembunuhan Marsina. Sebelum pidato Presiden Soeharto, pada tanggal 30 September 1993, pemerintah telah membentuk tim terpadu Bakoltas Nanda, Jawa Timur untuk menyelidiki kasus Marsina. Selanjutnya, 8 orang petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi. Salah satu orang yang ditangkap adalah Kepala Personalia PT CPS, Mutiari, yang kala itu sedang hamil. Selain itu, pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga diturut ditangkap dan diinterogasi. Orang-orang yang ditangkap itu diketahui menerima siksaan berat baik secara hukum maupun mental, serta diminta mengakui telah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Marsina. Selama proses penyelidikan, tim terpadu telah menangkap serta memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsina. Dari hasil penyelidikan itu, disebutkan bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol PT CPS, menjemput Marsina dengan sepeda motornya. Marsina kemudian disebut dibawa ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari disekap, Marsina disebut dibunuh oleh Suwono, seorang satpam di PT CPS. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, kemudian dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf PT CPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Akan tetapi, Yudi Susanto kala itu menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Marsina dan dirinya hanya menjadi kambing hitam. Ia kemudian naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas. Para staf PT CPS yang dijatuhi hukuman juga naik banding hingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu mengundang kontroversi dan ketidakpuasan masyarakat. Para aktivis terus menyuarakan tuntutan agar kasus pembunuhan Marsina diselidiki dengan terang dan kecurigaan terhadap keterlibatan aparat militer diungkap. Hingga kini, Marsina masih dikenang sebagai pahlawan buruh. Ia juga dianugerahi penghargaan Yap Thien Hien. Kisah Marsina juga telah diangkat ke dalam berbagai karya sastra dan seni pementasan.